Baik, bismillah. Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Adikma. Saya dari kelas DA 46CD ya. Di sini ingin menjelaskan mengenai legal and ethical issues associated with data part 1. Nanti part 2-nya akan ada di video selanjutnya. Nah, di sini ada hukum Indonesia, ada standar internasional, ada regulation of data atau ICT. Yang pertama, hukum di Indonesia. Jadi kita mulai dari pengertian hukum secara umum ya. Jadi hukum secara umum itu adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum menjadi pedoman masyarakat untuk hidup ya, dan juga dalam bertindak. Masyarakat juga dapat berhak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, terdapat sanksi dan hukuman bagi orang yang melanggar hukum. Nah, untuk hukum di Indonesia itu sendiri merupakan campuran dari sistem hukum Uni Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut baik perdata maupun pidana berbasis hukum di Eropa, khususnya dari Belanda, karena Indonesia itu negara bekas jajahan Belanda dengan sebutan Hindia Belanda. Nah, di sini ada hukum-hukum di Indonesia ya. Yang pertama ada penyelenggaraan sistem elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016. Nah, oke. Nah, di sini ada definisi dari data pribadi. Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasikan secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau sistem non-elektronik. Nah, jerat hukum tindakan cracking. Cracking dimaknai sebagai peretasan dengan cara merusak sistem elektronik ya. Jadi selain merusak, cracking juga pembajakan data maupun akun pribadi seseorang sehingga mengakibatkan data itu hilang atau berubah dan juga bisa digunakan oleh si cracker tanpa persetujuan dari pemilik data. Nah, oleh karena itu, penggunaan data pribadi oleh cracker dengan tujuan pembajakan di dunia nyata dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran pasal 26 ayat 1 UU 19 tahun 2016. Nah, lalu ada peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Nah, di SPBE itu ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Jadi semuanya nanti akan berbasis secara elektronik ya. Oke, lalu di sini ada International Standard atau GDPR. Nah, GDPR itu adalah General Data Protector Regulation. Jadi salah satu acuan untuk menyusun hukum perlindungan data pribadi di berbagai negara saat ini adalah GDPR atau General Data Protection Regulation. Ini disahkan oleh Uni Eropa tahun 2016. Nah, berbeda tentunya dengan di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi secara parsial. Nah, salah satu yang kerap menjadi rujukan utama saat ini adalah UU nomor 11 tahun 2008. Nah, itu. Lalu di sini ada International Standard ISO 27001. Nah, itu tuh apa? Jadi, itu adalah sebuah dokumen standar sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI yang memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi atau enterprise dalam usaha rangka mengimplementasikan konsep-konsep keamanan informasi. Gitu. Nah, yang terakhir adalah Regulation of Data atau ICT. Ada regulasi ICT, lalu ada law regulasi, lalu law, cyber law, lalu ada ICT. Outputnya adalah hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Nah, untuk yang ICT ada information, communication, dan telecommunication karena berbasis dari teknologi.
Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Ini untuk part satunya. Terima kasih. Assalamualaikum.